Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Santo Markus Penginjil yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 4 penulis Injil yang diakui oleh Gereja Katolik mendapat tempat yang khusus karena jasa dan pengorbanan mereka. Salah satu penulis Injil adalah Markus. Dalam Injil hari ini, penginjil Santo Markus menuliskan perintah maha tinggi dari Yesus. Dikisahkan bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Pesta Santo Markus. Santo Markus adalah satu dari 4 penulis Injil yang diakui oleh Gereja Katolik. Walaupun Santo Markus bukan satu dari ke-12 Rasul Yesus, tetapi Markus sangat dekat dengan Santo Petrus, satu dari 12 Rasul Yesus. Kedekatan Markus dengan Petrus dimanfaatkan secara baik oleh Markus untuk mengenal Yesus lebih dekat dan lebih mendalam. Sebab sebagai orang kepercayaan Yesus, Petrus tentu mengetahui banyak hal tentang Yesus. Bisa saja Markus sudah memiliki beberapa informasi mengenai Yesus, tetapi semua itu belum lengkap jikalau Markus tidak bertemu dan bersahabat dengan Petrus. Artinya, dengan kedekatan dan hubungan yang istimewa dengan Petrus, Markus bisa memperoleh hal-hal penting mengenai Yesus. Hasilnya pun luar biasa. Kita bisa melihat bahwa hasil tulisan Santo Markus dengan mudah dipahami dan dicerna oleh orang yang membacanya. Saudara-saudari terkasih, bagian penutup dari Injil Markus yang sudah kita dengar atau kita baca hari ini sesungguhnya menjadi bagian yang sangat penting, bahkan mampu mengguncang dunia.
Kadang kita berpikir bahwa bagian akhir adalah bagian yang kurang menarik atau kurang penting. Tetapi kalau kita membaca khususnya Injil Markus, maka kita mendapatkan kesan yang berbeda. Sebab ujung tombak dari kehidupan dan masa depan gereja, yakni pewartaan, evangelisasi atau katekese, justru diletakkan di bagian akhir Injil ini. Mengapa bagian akhir ini sangat penting dan mengguncang dunia? Jawabannya sangat sederhana. Karena kita bisa menjadi pengikut Yesus berkat dorongan dan kekuatan dari perintah Yesus ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya, para murid Yesus disuruh dan diperintahkan untuk mewartakan Injil. Perintah mewartakan Injil sekarang dilanjutkan gereja dan umat Kristiani. Perintah Yesus ini membuat kita yang tinggal dan hidup di Indonesia dapat mengenal Yesus dan mengimaninya. Tanpa perintah ini, kita tidak mungkin mengenal Yesus. Saudara-saudari terkasih, perintah mewartakan Injil yang sudah ditulis oleh Santo Markus tidak hanya berlaku bagi Sri Paus, para uskup, para imam, bruder, dan suster, tetapi perintah itu berlaku bagi semua umat Kristiani yang mendengar atau membaca perintah tersebut dengan cara yang berbeda. Misalnya, Sri Paus, para uskup, para imam, bruder, dan suster adalah kelompok khusus yang lebih mementingkan karya Allah dalam hidup mereka. Mereka memilih untuk tidak nikah demi kerajaan Allah, maka mereka tidak disibukkan dengan urusan dunia maupun keluarga. Dengan demikian, sebagian besar waktunya mereka curahkan untuk mewartakan Injil melalui banyak bentuk, seperti mendirikan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, membuka berbagai kursus, pelatihan, maupun panti-panti sosial. Sedangkan umat Kristiani yang menikah lebih mementingkan urusan keluarganya sendiri. Maka mereka pertama-tama mewartakan Injil dalam keluarga dengan mengajak anggota keluarga berdoa, membaca kitab suci, dan berusaha untuk hidup sesuai nasihat Yesus. Apakah kita sudah meneladani Santo Markus dengan memanfaatkan kedekatan kita dengan umat beriman untuk lebih mengenal Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Semoga gereja dan kami tetap giat mewartakan Injil-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.